Bukan rahasia lagi dalam hal mengikuti diet sehat. Ada banyak informasi yang salah di internet, tetapi percaya atau tidak, sebagian besar informasi yang salah itu semua dapat ditelusuri kembali ke piramid makanan. Pertama yang diperkenalkan oleh orang Amerika pada tahun 1992. Dan Anda mungkin bisa melihatnya di bagian bawah. Mereka merekomendasikan 6 hingga 11 porsi roti, pasta, nasi, dan sereal per hari. Yang terjadi lemak sehat disatukan dengan semua lemak yang lain. Dan dianjurkan sedikitnya 3-5 porsi sayuran segar. Ini benar-benar buruk bagi kesehatan Anda. Sekarang jika kita melihat ke belakang, kita akan menertawakan rekomendasi kesehatan yang tidak sehat ini, sambil menggelengkan kepala. Sekarang kita tahu rekomendasi kutipan ini berasal dari perusahaan makanan besar. Meskipun piramid makanan telah direvisi beberapa kali, sayangnya, USD masih merekomendasikannya. Jadi porsi makanan kami berasal dari salah satu perusak kesehatan terbesar yang dikenal dengan diet modern. Dan makanan yang mengandung lektin diketahui menggembungkan lingkar pinggang Anda, mengganggu pencernaan Anda, menambah berat badan Anda di sepanjang perut dan bagian belakang Anda. Itulah mengapa hari ini kita akan membuat piramid makanan Amerika menjadi sesuatu dari masa lalu, dan sebagai gantinya kita akan membuat piramid makanan baru yang memberikan keseimbangan nutrisi untuk diet. Di sini Anda akan melihat satu-satunya kesamaan antara strategi makanan saya dan piramid makanan USD hanya di bentuknya saja. Karena kami membuang hampir semua yang diajarkan kepada kami. Sekarang tingkat yang paling penting dari strategi baru ini, menurut saya, adalah tingkat dasar, yang merupakan dasar untuk kesehatan yang baik, karena disitulah kita akan menghindari semua biji-bijian yang mengandung lektin seperti roti, dan nasi, dan menggantinya dengan makanan yang digunakan tubuh kita sebagai bahan bakar murni. Saya berbicara tentang lemak baik, minyak sehat, dan banyak sayuran yang berdaun hijau. Makanan ini akan mengenyangkan juga. Tetapi tidak seperti roti dan pasta hanya penuh dengan kalori dan tanpa nutrisi. Makanan kita mendukung hampir setiap sudut kesehatan Anda. Mulai dari pencernaan hingga energi Anda. Bahkan persendian Anda akan mulai terasa lebih baik. Sekarang tingkat berikutnya. Salah satu dari strategi makanan saya yang sempat mengejutkan banyak orang pada awalnya, yaitu mengurangi makan. Saya percaya bahwa mengurangi makan setidaknya 1 kali sehari benar-benar merupakan kunci sukses kesehatan. Karena pada dasarnya manusia tidak dirancang untuk makan 3 kali sehari makan penuh. Ini adalah catatan yang dibuat oleh perusahaan makanan besar untuk mengisi kantong mereka. Lagi pula nenek moyang kita tidak sarapan sampai mereka menemukannya. Jadi tidak bermasalah melewatkan 1 atau 2 kali makan. Ini tidak hanya akan memberi tubuh Anda cukup waktu untuk memproses kerusakan dan mencerna makanan Anda sepenuhnya. Ini juga akan membantu tubuh Anda membakar lemak untuk energi. Ini benar-benar salah satu kunci untuk membuka nutrisi yang hebat. Dan yang saya lihat hal ini telah mengubah kesehatan ribuan orang. Baiklah. Jadi sekarang kita berada di tingkat ketiga dari strategi makanan saya. Dan disinilah kita akan memuaskan hasrat gandum dan roti yang menyebalkan itu. Sekarang, sebelum saya melanjut, Anda harus tahu bahwa makanan ini harus dimakan dalam konsumsi terbatas karena meskipun kaya dengan lemak sehat, bakteri bermanfaat dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Mereka tidak dimaksudkan untuk dimakan dalam jumlah besar. Saya berbicara tentang kacang, bukan kacang tanah atau kacang mete, alternatif bunga seperti kelapa atau almond. Kedua, saya menyetujui biji-bijian bebas lektin, sorghum, dan millet, serta resistensi seperti pisang hijau dan pisang raja. Makanan ini adalah pembangkit tenaga dalam hal memberi makan usus Anda dengan bakteri baik, yang harus dimiliki untuk energi yang fantastis dan hasil penurunan berat badan yang luar biasa. Oke, selanjutnya adalah sumber protein utama kami, yang meliputi padang rumput seafood yang ditangkap secara liar, anak burung, dan telur omega 3. Ingat, peternakan unggas di padang rumput tidak sama dengan ayam kampung, yang diberi makan jagung dan kedelai.
Di sini juga saya memasukkan buah-buahan, yang pada dasarnya adalah permen alami dan hanya boleh dimakan di musim dan dalam jumlah sedang setelah semua buah-buahan akhir-akhir ini ada. Roti agar terasa manis sepanjang tahun. Dan pada akhirnya, gula adalah gula. Baiklah, sekarang kita sampai ke puncak piramida ini di mana Anda akan menemukan 3 kelompok. Saya tidak percaya, perlu disingkirkan sepenuhnya, tetapi perlu didekati dengan cara yang cerdas. Sebagai permulaan, kami memiliki susu kambing dan kerbau Eropa Selatan. Karena jenis susu ini mengandung selubung, yang merupakan protein yang aman untuk dikonsumsi dalam jumlah terbatas dan sesekali segelas sampanye anggur merah atau minuman keras tidak apa-apa. Sekarang di bagian paling atas piramida duduk padang rumput yang diberi makan rumput, daging yang dibesarkan, seperti sapi, babi, dan domba. Selama bertahun-tahun, mereka telah ditemukan mengandung molekul berbahaya yang pada dasarnya bertindak seperti. Saya sarankan memotong daging merah sebanyak mungkin, jika bisa sepenuhnya. Sekarang saya juga menyertakan daftar makanan yang harus benar-benar dihindari di bagian paling bawah piramida. Ingatlah apa yang tidak Anda makan bahkan lebih penting daripada apa yang Anda makan. Saat itulah Anda akan merasakan perbedaan terbesar dalam tingkat energi, pencernaan, fokus, kulit. Sekarang saya tahu itu banyak yang harus dicerna, jadi saya pasti akan meninggalkan tautan ke piramida strategi makanan Gundry di bawah ini agar Anda dapat mencetaknya, menimpilkannya ke lemari es Anda, atau membawanya ke tempat Anda berbelanja makanan Anda. Karena semakin cepat Anda mengikuti daftar makanan baru ini, semakin cepat Anda dapat menikmati perubahan pada kesehatan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan itulah yang ingin saya sampaikan untuk Anda hari ini. Saya Dr. Stephen Gundry. Dan aku selalu mencarimu.